semua. Sudah lama nih kita nggak jumpa. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Amin. Oke, langsung aja kali ini saya akan memberikan tutorial dari nol, dasar-dasar penggunaan aplikasi Blender 3D versi 2.79b. Langsung aja kita buka Blendernya. Nah, ini tampilan pertama kali kita buka Blender 2.79b ya. Kita klik aja di sini. Ini adalah awalnya nih. Dia ada cube, ada kamera, ada lampu atau lem. Sebelumnya saya mau memberitahu bahwa warna dari tema Blender itu sebenarnya bukan ini ya. Secara defaultnya kita bisa setting di file, user preference. Di sini ada tema. Nah, ini ada preset di sini. Nah, itu boleh aja tuh dipilih apa aja yang suka-suka kalian gitu ya. Kalau saya pakai ini, kalau secara default ini dia warnanya abu-abu gitu. Nah, saya sukanya yang ini. Terus kemudian ke bagian input sini juga. Ini kan tadinya dalam keadaan tidak tercentang ya, yang emulate numpad ini. Nah, centangnya kita aktifkan untuk mengaktifkan numeric keyboard buat shortcut sudut pandang nantinya. Kalau udah dicentang ini, terus temanya dipilih bebas, jangan lupa di save user setting. Oke. Saya akan terangkan secara singkat aja nih ya. Di sini ada menu. Di sini tools untuk menggeser, merotasi, scaling ya, terus mirror dan sebagainya. Di sini ada timeline buat animasi. Di sini ada menu 3D-nya ini. Terus di sini ada outliner. Di sini properti. Kita bisa tekan N untuk juga menampilkan properties dari objek. Nah, untuk nantinya juga kita bisa bermain animasi di sini, mengatur animasinya ya. Oke, untuk sementara hilangkan aja properties yang ini. Caranya tekan N. Ini buat yang monitornya kecil, ini juga bisa di hide aja ya dengan menekan tombol T. Karena sebenarnya tools yang di sini tuh bisa diwakilkan dengan shortcut gitu ya. Jadi untuk translate, rotate, scale dan sebagainya itu ada shortcutnya nanti untuk lebih mudah gitu ya. Oke, kita sekarang fokus ke tengah sini, viewport ya. Ini user perspektif. Kita bisa menekan tombol Ctrl Alt Q untuk menjadikan ini menjadi 4 tampilan sudut pandang. Ini top porto, ini dari depan, ini dari atas ya, ini dari depan, ini dari kanan. Ini perspektif. Oke. Ini kalau yang monitor besar enak pakai kayak gini ya. Oke, kita balikkan dulu sementara ke Ctrl Alt Q ya, untuk tampilan awal tadi. Nah, sekarang setelah kan tadi awalnya kita udah aktifin tuh yang emulate numpad-nya, jadi kita bisa pakai numerik di keyboard ini. Kita bisa tekan angka 1 untuk tampilan dari depan. Angka 1 itu dari depan ya, ini dari depan. Tapi kalau kita kontrol 1 dari belakang, sebaliknya ini back perspektif ya. Nah, sekarang misalnya kita tekan angka 3,
3 ini kan right ya, sebelah kanan. Nah kalau kita pakai Ctrl 3 itu berarti sebelah kiri ya, left di sini ya. Begitupun dengan angka 7. Di sini ada top perspektif. Kalau kita pakai Ctrl 7 berarti bottom perspektif. Jadi sebaliknya aja gitu ya. Oke, kalau untuk angka 5 ini kita tidak lagi di mode perspektif, tapi di ortho. Ortho itu tampilannya tidak seperti perspektif ya, dimana perspektif itu sudut pandangnya benar-benar mata manusia ya, yang di depan itu akan selalu lebih besar daripada yang di belakang. Misalnya ini saya kasih contoh, ini di user perspektif, ini saya duplicate, saya duplicate gini ya, terus saya duplicate lagi ini, dia kan yang paling depan ini lebih besar daripada yang belakang. Bedanya dengan ortho akan begini, jadi dia besarnya sama gitu antara yang depan dengan belakang gitu ya. Oke, saya kembalikan dulu ke awal. Sekarang awalnya itu kan ada cube, ada kamera 1, ada lampu 1. Nah ini kita untuk menggerakkan seperti ini, melihat dari berbagai sudut pandang kayak gini ya, bebas. Ini tinggal tekan tengah mouse aja, tekan tengah mouse aja tuh tempat scrollernya itu. Nah kita tinggal klik, tahan, tengah mouse itu geser, ya bebas begini. Sedangkan kalau kita tahan shift terus tekan yang tengah mouse, dia bisa panning, bisa geser gitu ya. Oke, kemudian di Blender ini ada objek mode objek. Tapi kalau kita mau edit, masuk ke bagian edit, mode editnya itu kita bisa klik di sini, masuk ke edit mode. Nah di sini baru bisa editnya. Nah tapi bisa juga pakai shortcut, tinggal tekan tab, kita masuk ke edit mode. Kemudian setelah di edit mode, kita di sini terdapat yang disebut titik ujung-ujung ini namanya vertex, terus garis-garisnya ini namanya edge, ini edge. Oh iya, Blender ini untuk menseleksi objek itu klik kanan ya, kayak gini, klik kanan. Nah kalau yang vertex tadi klik kanan, sama klik kanan semua kalau untuk menseleksi objek. Nah jadi ada vertex ini, ujung-ujungnya ada edge, garis-garisnya, ada face, sisi-sisinya ya. Kita bisa edit, menseleksi sisi-sisinya. Nah untuk ini pun kita bisa pakai shortcut juga ya. Misalnya kita mau merubah ke vertex seleksinya, kita bisa tekan Ctrl Tab. Nah, kita bisa sini, kita pilih vertexnya gitu. Oke, sampai sini oke lah ya. Oke, kita sekarang langsung aja coba ke face, Ctrl Tab, face, kita klik salah satu sisi, misalnya sebelah sini. Nah ini X ini berarti sumbu X ya, yang hijau ini sumbu Y, yang biru ini sumbu Z. Jadi kalau X ini kita tinggal tarik aja begini, dia bisa memanjang gitu ya. Terus kalau yang Y dia bisa serong gitu. Kalau yang Z ke atas gitu.
kembalikan dulu ke awal, Ctrl Z aja berulang kali. Oke, kita bisa ke object mode, balik lagi ke mode awal. Nah, untuk shortcut dari translate, rotate, scale ini kita bisa tekan, misal gini, saya mau geser ini ke sesuai dengan sumbu Y, saya tinggal tekan G dan Y, saya geser gitu ya. Oke. Kalau G X ya sesuai dengan sumbu X, kalau G Z itu dia naik turun sesuai dengan sumbu Z. Jadi G sendiri itu ini tekan G aja ya, ini bebas dia mau pindah kemana untuk memindahkan objek gitu ya. Pokoknya kalau udah cocok tekan kiri, kalau nggak cocok tekan kanan, dia akan kembali ke tempat awalnya dia gitu. Sama dengan rotate, misalnya R untuk merotasi, ini kan rotasi ini ya. Nah, kalau kita R X dia sesuai putarannya dengan sumbu X, kalau RZ sesuai dengan perputarannya di sumbu Z. Begitupun dengan RY, dia akan berputar sesuai dengan sumbu Y. Oke. Sama juga dengan scale. Kalau kita mau memperbesar atau memperkecil objek, tinggal kita pilih gitu ya, klik kanan, terus S, tarik aja, perbesar, S, kecil, S, besar gitu ya. Kalau untuk zoom in, zoom out secara keseluruhan kan kita tinggal putar aja, scroll di tengah mouse kita tuh ya, ini zoom in, zoom out, zoom in, zoom out gitu ya. Kalau untuk memperbesar, mengecilkan objek, kita pakai S, tarik, S, mundur gitu. Oke, kalau kita R tadi kan kita berputar hanya satu arah ini ya, sesuai dengan sumbu X, Y, atau Z. Nah, tapi kalau kita tekan R 2 kali, ini perputarannya bebas gitu ya, bebas. Oke. Kalau untuk memasukkan objek yang lain, menambah objek, kita tekan Shift A. Nah, di sini ada silinder. Oke. Kenapa dia di sini? Karena 3D kursornya sudah berubah tempat tadi ya. Oke, kita geser ke dekat cube-nya. Ini kita scale sedikit. Kita geser juga biar jangan tumpang tindih ya. Kemudian saya klik di sini 3D kursornya untuk memasukkan objek yang lain. Shift A lagi. Saya masukkan UV sphere. Kemudian saya klik di sini, Shift A lagi, saya masukkan cone. Kemudian di sini Shift A lagi, saya masukkan torus. Oke. Nah, tapi ini kan kalau dari depan ini ya, sumbu X yang merah ini ceritanya menjadi dasar atau lantainya ya, jadi ini di bawah lantai. Nah, ini harus kita naikkan dulu nih ke atas nih. Caranya klik kanan, Shift, klik kanan lagi, klik kanan yang masih di bawah garis merah ini, kita tinggal naikkan aja. Nah, nanti bisa kita atur untuk dipasin di lantainya. Oke, sekarang kita bikin dasarnya dulu. Nah, ini kan 3D kursornya sudah di sini ya. Cara kembali ke tengah ini gimana? Kita tinggal tekan Shift C, dia akan kembali ke tengah. Nah, di sini saya coba masukkan objek plane sebagai
pantainya. Nah, di sini tinggal kita besarkan aja pakai S, tarik memenuhi grid line-nya. Oke, kita tekan 1 untuk melihat dari depannya, tampilan depan front ortho. Nah, ini bisa kita turunkan masing-masingnya gitu ya. Cara menurunkannya gimana? Kita tekan aja GZ, atau tarik aja sumbu yang biru ini, sumbu Z. Nah, kalau sekiranya kurang pelan ini untuk ngepasin di sumbu merahnya, kita sambil digeser ini tekan shift tahan, jadi dia akan lebih lambat, jadi bisa lebih presisi gitu. Oke, yang ini juga turunin, tekan shift biar pelan dia turunnya. Ini juga, yang ini juga, yang ini juga. Oke, ini boleh digeser di sini biar jangan tumpang tindih, biar terpisah-pisah ya. Itu. Oke, coba kalau gimana kalau kita sudah membuat objek seperti ini, terus bayangan kita ketika rendering nanti gimana sih hasilnya, kita bisa lihat di viewport shading. Di sini ada, kita bisa klik ini, terus di viewport shading ini ya, diklik aja render ini. Nah, kurang lebih ini hasil dari objek yang sudah kita buat. Oke ya, sampai sini dulu. Segera materi selanjutnya ya. Oke, terima kasih semua.